Bilang orang jago kali Ustaz itu ngajar bahasa Arab katanya. Apa tak jago? Dari mulai kertasnya itu warna putih sampai warna kuning itu aja kertasnya. Itu aja bukunya. Tapi tidak punya inovasi, sementara ilmu pengetahuan itu terus berkembang gitu. Paham Ibu? Nah itulah maksudnya apa keterkaitan antara guru, wakamat dan nanti langsung kepada kamatnya. Apa bentuk wadahnya? Itulah yang disebut dengan EDM dan RKAKM. Di sini para gurunya dilibatkan enggak? Membuat RK. MTs acara dilibatkan? Oh belum rekam ya? Apa? Udah? Bener-bener udah rekam? Belum? Belum semua ya? Ini tahun ini nanti kita bakal rekam online semuanya. Jadi ya, nanti kita akan rekam online semuanya. Jadi nanti tolong para kamat libatkan para dewan guru dan wakamat ini untuk menyusun rekamnya. Dilibatkan. Jadi misalnya tadi ibu tadi adalah guru fikih, ibu perlu referensi buku ABC gitu kan, yang harus ibu miliki. Ibu sampaikan kepada wakamat kurikulum, wakamat sapras, tolong disiapkan saya buku ini. Nah di dalam rekam nanti itulah disampaikan keperluan-keperluan daripada seluruh dewan guru terkait dengan media-media pembelajaran. Sehingga nanti yang ibu minta ini bisa ditampung di dalam dana BOS. Begitu dia Bu. Nggak perlu uang ibu yang mengeluarkan referensi itu. Pertanyaannya, mau kepala madrasah berikannya? Kalau nggak mau kepala madrasah berikannya, SMS saya, WA ke saya. Makanya harus dimasukkan di dalam rekam. Nah nanti ibu, bapak akan mengenal yang namanya EDM. Mungkin sudah kenal kan? Evaluasi diri madrasah. Belum tahu ya. Nah ini nanti akan ada yang namanya evaluasi diri madrasah. Apa itu evaluasi diri madrasah? Evaluasi diri madrasah itu kita mengetahui apa kelemahan di madrasah Bandar Pama ini. Apa kekurangan yang ada di madrasah Bandar Pama ini, dan apa juga kelebihan-kelebihan daripada MTS Bandar Pama ini. Sehingga itu Bu yang jadi barometer kita untuk melakukan peningkatan baik itu kualitas pendidikan maupun kelengkapan sarana prasarana di madrasah ini gitu. Kita perlu lokal. Ya kita lihat kondisi realnya gitu kan. Kalau memang dana BOS tidak membolehkan untuk pembangunan lokal, kita kan ambil langkah plan A, plan B. Apakah itu ada bentuknya iuran dari siswa atau ada bantuan? Oh saya perlu meja untuk siswa karena siswanya banyak, mejanya kurang. Nah, kalau ini masih bisa ditampung oleh dana BOS. Jadi ada hal-hal seperti itu, mana yang boleh dengan dana BOS, mana yang tidak dengan boleh dana BOS. Jadi dewan guru ini Bu, mohon maaf, jangan kita lihat roster, masuk jadwal kita cuma hari Kamis dan misalkan hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin jam 8 sampai jam 10, hari Kamis jam 9 sampai jam 11, udah itu aja kita yang ada di sekolah, jangan gitu. Yang penting saya lepas tanggung jawab ngajar. Jangan gitu sekarang. Itu metode lama. Guru sekarang harus mampu memberikan ide-ide, harus mampu memberikan inovasi kepada siswa. Sudah ada ibu-ibu yang mencoba memberikan materi pembelajaran pakai fokus, pakai slide, media digital. Sudah ada? Fikih udah pernah Bu? Belum. Matematika sudah pernah. Nah nanti fikih ini kan Bu banyak ini. Di internet mungkin banyak hal-hal yang bisa bersinggungan sama fikih, cerita-cerita zaman Nabi atau apa. Ini tampilkan. Tidak ada alasan saya tidak bisa IT, nggak ada alasan Bu. Bisa minta tolong nanti sama Dede operatornya. Dek tolong dibuatkan slide saya, poin-poin saya. Jadi kita harus seperti itu gitu sekarang. Dituntut seperti itu. Apa nanti sinkronisasinya? Sinkronisasinya adalah ketika simpatika ibu mewajibkan menyampaikan jurnal.
ketika nanti simpatika ibu mewajibkan ibu harus punya karya ilmiah. Sekarang belum dituntut kan Bu, masih bisa tenang-tenang kita. Tapi ketika itu nanti dituntut di simpatika Bu, saya bisa pastikan ibu wajib membuat itu. Kalau tidak nggak dibayarkan sertifikasinya. Nah inilah regulasi-regulasi, peraturan-peraturan sekarang ini sudah mulai bergeser. Jadi saya harapkan di MTS Azhara, di MTS Bandar Pama, ini gurunya juga harus sudah mampu memberikan inovasi. Tidak monoton seperti dulu, datang, buka buku, halaman sekian, catat, tulis, atau hafal, besok kita ulangan. Tapi harus mampu memberikan rangsangan kepada anak kita supaya lebih kreatif. Nah inilah Bu sebenarnya antara guru, wakamat dan kepala sekolah ini dia harus sinkron. Kenapa? Karena inilah yang akan membentuk yang namanya nanti rencana kerja madrasah. Jadi nanti di bulan Desember nanti saya harap ya Pak Kamat, Ibu Kamat, seluruh wakamat harus memiliki program kerja 1 tahun dan harus memiliki program kerja 1 semester. Itu nanti ditandatangani oleh para pengawas. Jadi ibu 1 tahun ke depan, misalkan saya contoh wakamat kesiswaan, ibu mau apakan anak-anak ini dalam 1 tahun ke depan, itu harus jelas Bu. Nah ketika ini nanti proses berjalan, kita akan lihat parameternya, keberhasilannya berapa persen. Ibu membuat di sini MTS ini, anak tamat MTS Bandar Pama tidak ada yang buta baca Al-Quran. Itu salah satu program. Nah nanti kita lihat ketika kelulusan berapa persen anak yang belum mampu membaca secara baik Al-Quran. Nah itu nanti kita pelajari. Apa penyebab kegagalan itu? Apa penyebab tidak tercapainya rencana kerja ibu tadi itu? Nah diperhatikan lagi. Oh ternyata anggarannya kurang. Kemudian gurunya kurang mumpuni. Ini kan banyak faktor-faktornya. Itulah yang harus nanti kepala madrasah mampu mengevaluasi. Tahun depan dievaluasi lagi. Programnya tetap dijalankan, tapi dilakukan evaluasi. Apakah perlu seperti saya sampaikan tadi, kalau gurunya kurang mumpuni, apa perlu kita ganti guru? Apa perlu kita panggil khusus hafiz kemari, kan gitu. Nah itu dia Bu. Jadi ada kita lihat persentase keberhasilan rencana kerja itu, sehingga adalah yang disebut evaluasi. Semua program-program kerja itu nanti hanya menghasilkan 2 Bu. Yang pertama peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan mutu kualitas anak. Nah ini harus mampu. Kita madrasah otomatis secara tidak langsung nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan ini adalah menjadi faktor yang paling harus unggul dibandingkan dengan sekolah umum. Sekolah umum sudah mulai mentranslate apa yang kita laksanakan di madrasah. Mereka sudah mulai melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Ini musolanya nih, ya musola. Jadi kalau sholat di mana? Masing-masing. Nah ini tolong mulai dipikirkan. Paling tidak ada 1 ruangan yang bisa anak-anak melaksanakan ibadah. Karena kita ini sekolah madrasah, ya Pak. Atau tadi di depan itu saya lihat itu masih ruangan gedung kita ya, masih tanah kita ya Pak. Nah, atau nanti mungkin bisa Bu dibuatkan semacam selasar aja, dialokasikan. Kan tinggal dicong aja. Ini kan enak ini ya, MA sama MTS. Bapak separuh duitnya, ibu separuh duitnya. Cuman gini Bang, mulai pagi itu tapis. Istirahat ada dengan semula. Pelaksanaannya di mana? Ya di kelas masing-masing. Nah itu kan pelaksanaan tapis yang saya maksudkan ini adalah sholatnya, pelaksanaan sholatnya. Iya. Jadi nanti tolong kalau memang misalkan ada nanti di situ lapangan gitu Pak, diselasarkan aja. Berapa misalnya cuma cukup 4x4 keramiknya. Penting ditutup gitu aja Pak. Nah kalau biayanya 4 juta, 2 juta dari MA, 2 juta dari MTS.
buat nanti didana bosnya. Jadi ada anak-anak yang bisa mereka melakukan. Ini kenapa saya sampaikan begini? Semalam saya monitoring di salah satu madrasah sanawiyah. Dia sudah punya aula, dia sudah punya musola, tapi belum jadi Pak. Tapi lantainya ini sudah dikeramik. Artinya pelaksanaan sholat sudah bisa saya pikir, karena bersih. Cuma belum ada jendela sama pintu, itu nggak ada masalah saya pikir kan. Nah, saya ketemu sama anak-anak yang ada 6 orang perempuan. Saya tanya, sini nak, dia bilang, pas jam pulang main. Udah pulang main, udah sholat duha, saya bilang. Dia diam. Anak ini diam. Saya berpikir dia diam ini sudah melaksanakan atau belum melaksanakan, atau dia nggak tahu sholat duha itu. Saya tanya lagi, udah sholat duha? Saya bilang, oh belum Pak katanya. Loh kenapa nggak sholat duha nak? Kan bisa 5 menit aja kok. Itu kan ada tempatnya, saya bilang. Nggak ada Pak, sejadah dan sebagainya. Jadi saya bilang, besok pagi ini plan 6, namanya Bilkis sana. Saya ingat betul. Bilkis besok pagi mau pergi sekolah atau malam, nanti bawa sejadah ya, saya bilang. Nanti di sejadahnya tulis nama Bilkis. Bawa mukena mama, pinjam mukena mama yang di rumah. Iya Pak, janji anak ya, besok sholat duha ya. Iya Pak. Artinya apa? Kalau nanti malam dia meminta, Mak, aku minta sejadah, minta mukena kan. Mamanya pasti bertanya, ada apa? Saya mau sholat duha di sekolah. Coba Bapak Ibu bayangkan apa nilai dari sekolah itu. Senang orang tuanya pasti. Ternyata sekolah itu menyuruh anakku sholat duha. Saya tanya lagi, jam berapa pulang? Jam 1. Artinya sudah lewat waktu zuhur. Apa salahnya dilaksanakan sholat zuhur dulu baru pulang? Kan begitu Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini kita lihat sepele, tapi ini menjadi menjadi reklame yang paling baik. Ketimbang Bapak Ibu setiap PBDB diwajibkan membawa 5. Di sini satu guru berapa wajibnya bawanya? Sini dulu.